Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah merubah zaman dan membawa Islam yang merubah zaman dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Dan saya hormati kepada dosen Matkul Tablik Ibu Rispa, semoga dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati pula kepada teman-teman perjuangan saya, pada teman-teman sekelas saya yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada kalian semua. Baik, izinkan saya untuk memaparkan beberapa kata, sepatah dua kata yang berjudul tentang akhlak yang baik, menerapkan akhlak yang baik. Di zaman sekarang ini banyak banget orang yang jarang menerapkan akhlak yang baik, mulai dari tata cara dia berbicara, bertingkah laku, sampai cara berpakaian pun tidak pantas untuk dilihat. Terlebih-lebih terhadap seperti yang kita lihat, seperti yang saya lihat sendiri, banyak sekali anak yang melawan kepada orang tua. Seperti ketika disuruh dia membentak, terus menolak, tak dulu seperti kayak gitu, dan banyak yang lainnya. Itu sangatlah dilarang di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Tuhan, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik terhadap orang tua kamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan mengatakan keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan mengucapkanlah kepada keduanya yang baik. Dijelaskan dalam ayat Al-Quran tadi bahwa kita sebagai seorang anak, kita itu harus nurut sama orang tua. Ketika disuruh nurut, ketika disuruh apa, ketika kita disuruh apapun itu harus nurut. Intinya harus nurut kepada orang tua. Karena apa? Karena surganya seorang anak kita dari orang tua. Seperti kayak gitu. Kita juga harus ketika ngomong sama orang tua itu janganlah sambil membentak. Janganlah ngomong sesuatu yang kasar terhadap orang tua. Yang intinya haruslah ngomong yang lemah lembut, yang baik. Janganlah kasar. Tidak pantas seorang anak ngomong kasar terhadap orang tua. Itu sangatlah tidak masuk akal. Bukan hanya terhadap orang tua doang kita beradab, kita juga harus beradab berpakaian, mulai dari cara berpakaian,
berpakaian itu harus pantas, terutama bagi seorang wanita itu harus menutupi auratnya, janganlah sampai kelihatan. Dan dijelaskan juga di dalam surat An-Nur ayat 31, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali biasa terlihat oleh darinya, seperti muka, tangan, telapak tangan dan yang lainnya. Itu tidak boleh, apalagi dengan sengaja, karena bisa memancing hawa nafsu seorang laki-laki. Jangan salahkan laki apabila laki itu menggoda kamu, karena kamu saja tidak bisa menutup auratnya, begitu. Dan yang saya pernah dengar itu kalau tidak salah, ketika wanita itu kelihatan satu helai rambutnya, satu helai auratnya, satu helai rambutnya itu bakal ditarik ke neraka. Dan ditarik di neraka itu bukan hanya wanita itu, tapi seorang orang tua lelaki, saudara lakinya, dan yang lain, dan yang marah-marah seperti suami dan yang lainnya. Akhlak baik itu bukan hanya yang seperti tadi saya sebutkan doang, tapi banyak seperti yang lainnya. Bukan hanya terhadap orang tua, bukan hanya berpakaian, tapi ketika kita berbicara terhadap yang lebih tua, kita harus berbicara yang sopan, jangan ngegas sama yang tua. Kita sesuaikan ketika berbicara sama yang tua, ketika berbicara sama yang muda, ketika berbicara sama yang teman sebaya. Kita harus bisa disesuaikan. Banyak itu yang tidak bisa menyesuaikan, ketika dia ngomong sama yang tua, ketika dia ngomong sama yang muda, ketika dia ngomong sama guru, dan masih banyak yang lainnya. Itu juga sangatlah dilarang oleh dan masih banyak yang lain. Dan ada, jadi kesimpulannya, kita itu harus menjaga aurat. Yang pertama kita harus taat kepada orang tua, dan yang kedua kita harus berbicara yang sopan terhadap yang lain, dan yang ketiga kita harus menjaga aurat. Kesimpulan dari situ semua, kita harus bisa menjaga itu semua. Akhlak itu, kalau yang saya pernah dengar dari guru saya, itu ada sebuah perkataan dari guru saya, khidmatul abdi bil adabi, harganya seseorang itu karena adabnya. Kalau emang mau dihargai, kalau emang mau dihargai sama orang lain, maka kita harus menerapkan adab kita yang baik kepada orang lain. Seperti itu yang selalu dinasihati oleh guru saya terhadap saya. Dan kata guru saya, bertingkah lakulah yang baik terhadap yang lain, terutama yang lebih tua dan orang tuamu, dan janganlah meminta kepada orang tuamu sendiri, dan janganlah kau berbuat kasar terhadap orang tuamu, janganlah kau berbuat perilaku buruk yang menyimpang, yang membuat orang tua kamu malu. Kita sebagai pemuda atau sebagai pemuda, kita harus sebagai anak, kita harus bisa menjaga sikap dan tata krama ketika kita. Mungkin segitu saja untuk nasihat saya. Ya, terima kasih juga yang telah mengizinkan saya untuk memberi nasihat kepada yang lain. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon diikbalkan, minta maaf dan seluas-luasnya. Dan apabila saya ada yang kesalahan, mohon diikbalkan, minta maaf dan seluas-luasnya. Karena kesalahan itu datang dari saya, kebenaran itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.